Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita semua bisa melakukan semua rangkaian aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, perkenalkan nama saya Husnul Murad, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 4 dengan NIM 201230213, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi, yakni yang diampu oleh Ibu dosen yang kami hormati, Indah Nurul Hazairin, SPD, MSCID. Lanjut, let's go. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian ataupun kita itu mikir kalau nggak ada teknologi di zaman sekarang? Gimana jadinya dunia pendidikan kalau nggak ada teknologi? Bayangin kita kuliah tanpa internet, tanpa Google, bahkan tanpa Zoom, teman-teman. Wah, pasti repot banget. Karena setelah pandemi kemarin, kayaknya kita semua sadar akan satu hal ini. Teknologi itu udah menjadi bagian hidupnya mahasiswa. Mau nugas, mau kuliah, diskusi, bahkan sampai chat curhat dengan dosen, semuanya lewat layar. Nah, di video ini saya akan bahas tentang peran teknologi informasi dalam pendidikan. Lanjut. Teman-teman, kita ini lagi hidup di mana belajar itu bisa sambil ngopi di kafe, rebahan di kos, bahkan pas lagi nunggu dosen yang gak kunjung masuk, teknologi itu udah membuat semuanya menjadi fleksibel ataupun simple. Pertanyaannya, apa saja sih peran penting teknologi informasi di dunia pendidikan hari ini? Ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada manfaat teknologi informasi. 1. Akses ke informasi tanpa batas. Teman-teman, sekarang itu kalau kita mau mencari referensi jurnal kah ataupun buku, tinggal kita ketik di keyword, klik, download, selesai. Simple banget. Kemudian kamu bisa belajar dari YouTube, podcast, bahkan TikTok, tapi isinya harus edukatif. Plus nih, kayak AI, ChatGPT, itu udah jadi kayak teman dekat banyak mahasiswa. Asal itu tidak disalahgunakan ya. Yang kedua, ada pembelajaran online dan hybrid. Teman-teman, banyak kampus sekarang itu udah menerapkan sistem hybrid. Kadang di kelas, kadang daring. Simple banget. Yang sambil kerja atau yang tinggal jauh rumahnya dari kampus, kuliah online itu bisa sambil makan ataupun sambil scroll medsos. Tapi itu nggak boleh, teman-teman. Yang ketiga, ada kolaborasi lebih mudah. Teman-teman, sekarang itu kalau kita mau kerja kelompok, itu nggak perlu lagi kita janjian ketemuan di luar. Ataupun kita keluar rumah, ketemuan di kafe ataupun tempat-tempat yang bersifat offline, itu nggak perlu lagi. Cukup kita Zoom bisa juga, Discord bisa juga, dan lain-lain. Bahkan bisa diskusi sambil ngopi virtual lewat Zoom. Nah, itu kolaborasinya itu lebih mudah, lebih simple, lebih
menghemat banyak waktu juga kan. Yang keempat ada skill digital atau modal karir. Ini penting banget. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa semua tugas presentasi dari dosen, desain Canva, kemudian sampai bikin video kuliah kayak gini, tanpa sadar semua itu bikin ataupun membuat skill kamu itu jadi naik, terupgrade. Nah, ini penting banget karena dunia kerja sekarang itu nyari orang yang pro ataupun mahir dalam teknologi. Nah, itu tadi 4 manfaat dari peran teknologi dunia pendidikan. Kemudian, manfaat lawannya tantangan. Jadi, ada manfaat pasti ada tantangan. Jadi, yang kedua, selanjutnya ada tantangan teknologi. Yang pertama itu ada kesenjangan akses namanya. Problemnya, tidak semua orang, tidak semua mahasiswa itu punya gadget yang bagus ataupun internet yang stabil. Banyak yang masih struggle ikut kuliah online itu cuma pakai HP second dan kuota pas-pasan. Nah, ini masih jadi problem, teman-teman. Yang kedua ada literasi digital itu masih rendah. Teman-teman, banyak mahasiswa itu pakai teknologi tapi belum ngerti bagaimana cara pakainya dengan aman. Contoh nih, plagiarisme pakai AI. Nyari jawaban tanpa paham isinya, nggak disandung lagi. Ditelan mentah-mentah. Sampai kebocoran data pribadi. Ini masalah besar, teman-teman. Yang ketiga ada ketergantungan dan distraksi. Teman-teman, teknologi sekarang itu udah membuat semuanya itu jadi mudah, jadi simple. Tetapi, ingat, tetapi juga bikin gampang terdistraksi bahasanya, teman-teman. Contoh nih, kita lagi kuliah online, malah buka sosmed, malah buka Twitter, malah buka WA, lagi diskusi, malah scroll Shopee, teman-teman. Scroll TikTok, balik lagi. Ini harus punya kontrol diri supaya nggak melenceng, teman-teman. Nah, itu tadi 3 tantangan teknologi informasi dunia pendidikan saat ini. Oke. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, teknologi informasi itu menurut saya ibaratnya 2 mata pisau. Kalau kita memanfaatkannya itu dengan bijak, hasilnya sangat luar biasa. Tapi kalau kita lengah, ya bisa bikin kita malas. Bahkan, bahkan ketergantungan, teman-teman. Ingat, kata Bill Gates, teknologi itu cuma alat. Guru itu tetap yang paling utama. Yuk, kita semua jadi generasi yang melek digital, tetap kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Terima kasih udah yang mau nonton. Kalau kalian suka sama isi videonya, kasih like, comment, and share. Dan ke teman-teman kamu, atau tulis di kolom komentar, menurut kamu teknologi apa yang paling berguna buat mahasiswa saat ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.